Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Arwinda Caka Pratama, asal LPTK Universitas Sanata Dharma dengan NIM 252990017. Asal instansi saya SMA Negeri 14 Surabaya, jurusan Sejarah. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara dengan metode pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Oke, bisa dimulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Minta tolong Ketua Kelas 11-6, silakan maju ke depan untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran sejarah pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk dilancarkan segala urusan untuk hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Levi. Saya absen terlebih dahulu ya. Ananda Gali, Hadir. Andin Kris, Arina Syaifa, Arinda Aini. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu biar kalian lebih semangat lagi di pembelajaran kita hari ini. Nah, hijau. Oke, selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Awalnya Portugis sama Spanyol itu ke Nusantara, lalu disusul oleh Belanda. Tetapi karena jalur pelabuhan Lisbon itu ditutup oleh Spanyol, makanya Belanda mencari jalur baru lewat ke Asia. Pertanyaan diagnostik terlebih dahulu sebelum saya jelaskan tentang penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia, yaitu adalah menggunakan alamat e-learning.sma14.sth.id. Nah, ini alamatnya e-learning.sma14sby.sth.id. Silakan kalian login nanti menggunakan username yang sudah dibagikan oleh Wakakurikulum. Di situ ada 3 pertanyaan tentang penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Yaitu materi kita adalah penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah agar kalian bisa menjelaskan kenapa sih kok bisa terjadi penjelajahan Inggris ke Nusantara. Nah, latar belakangnya apa? Nah, nanti tujuannya adalah itu yang pertama. Kedua, yaitu adalah menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan tokoh-tokoh pemimpin pelayaran bahasa Inggris, salah satunya adalah Charles Stamford Raffles. Apa kebijakan yang setelah dia datang ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah agar kalian bisa mengevaluasi apa saja dampak-dampak positif maupun dampak negatif dari penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Gitu ya. Nah, kita jargon kelas biar lebih semangat lagi. Sejarah. 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 Selamat kelas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. 3. Ada negara asing menjajah Indonesia, Portugis yang pertama, lalu datang Spanyol, Belanda juga Inggris, disusul oleh Jepang. Indonesia lakukan perlawanan, tujuan utamanya prospek juga glory, cari rempah-rempah, prospek sebarkan agama dan juga glory, cari kejayaan. Indonesia pun tetap jadi pemenang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini ada timeline. Jadi sebelum kita masuk ke dalam timeline, yaitu apakah benua Eropa
awalnya itu sudah ada tempat khusus adanya rempah-rempah? Masa enggak ada? Apakah di Eropa itu ada tempat perdagangan, tempat rempah-rempah? Nah, kalau ada di mana? Arina? Di Konstantinopel, oke, boleh. Di Konstantinopel itu awalnya dulu menjadi tempat perdagangan oleh orang-orang benua Eropa. Kemudian itu dikuasai oleh bangsa mana? Turki. Yaitu lebih tepatnya adalah Turki Utsmani. Nah, Arina. Selain Konstantinopel, ada satu lagi pelabuhan yang menjadi tempat perdagangan orang-orang Eropa. Yaitu adalah pelabuhan, saya dengar tadi apa? Nah, Mirza, yaitu adalah pelabuhan Lisbon atau biasa disebut dengan Lisabon. Nah, ini tempatnya ada di mana? Yaitu ada di Arina, masih kurang tepat, Portugis. Nah, ada dua ini. Benua Eropa awalnya sebelum diserang oleh Turki, mereka di Konstantinopel. Tapi setelah diserang oleh Turki dan dikuasai oleh Turki, orang-orang Eropa tidak bisa berdagang di Konstantinopel. Dan ada satu lagi, yaitu adalah pelabuhan Lisbon. Nah, pelabuhan Lisbon ini juga banyak yang datang. Ada dari Belanda, ada dari Spanyol, ya, dan juga ada tuan rumahnya Portugis dan ditambah oleh Inggris. Awalnya masih aman-aman saja. Rempah-rempah juga cukup banyak di Lisbon, bahkan Eropa itu sangat makmur pada saat itu. Akan tetapi ternyata terjadi sebuah peperangan antara mana dengan mana? Antara Inggris sama Spanyol. Iya. Nah, dua negara ini itu saling perang, saling bertikai. Ada yang namanya perang 80 tahun. Nah, akhirnya mempengaruhi juga pelabuhan Lisbon. Dan orang-orang Inggris yang kalah sama Spanyol itu tidak boleh masuk area Lisbon. Akhirnya kemana? Ternyata Konstantinopel ditutup oleh Turki Utsmani, pelabuhan Lisbon juga ditutup oleh Spanyol, orang-orang Inggris nggak boleh masuk di situ. Akhirnya orang-orang Inggris kemana? Angkat tangan. Coba, Andin. Nah, mencari wilayah untuk sumber rempah-rempah yang baru. Salah satunya di Nusantara, di Indonesia. Nah, di sini ada globe. Saya jelaskan sedikit tentang bagaimana penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, Inggris itu ada di sini, di atas. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, kemudian secara otomatis mereka itu kalau ke Nusantara, apakah berlayar, apakah lewat jalur darat, atau bahkan lewat jalur udara? Berlayar ya? Oke. Nah, berlayarnya mereka itu pertama lewat sini. Samudra Atlantik. Kita tahu sendirilah bagaimana Samudra Atlantik. Banyak badai, angin kencang, ya perjuangan bangsa Inggris juga cukup lumayan melelahkan. Akhirnya mereka melewati Samudra Pasifik sampai ke sini, Afrika. Nah, sini Afrika. Sampai bawah sini. Nah, di Afrika itu mereka ngapain kira-kira? Menjajah? Mereka tidak menjajah Afrika.
melainkan mereka itu berhenti sejenak mencari untuk sumber makanan aja. Jadi mereka cuman berlabuh, cuman sementara aja. Dan itu ada di mana? Tanjung Harapan. Nah, mereka ke Tanjung Harapan. Nah, setelah mereka beristirahat di Afrika, nah, Afrika kan di bawah sendiri nih ya. Terus baru naik kembali melewati Samudra Hindia. Naik sampai ketemu ini apa ini? India. Nah, di India mereka ngapain juga kira-kira setelah sampai di India? Mereka juga membuat yang namanya kongsi dagang atau biasa disebut dengan East India Company. Tahu maksudnya East India Company? Itu adalah sebuah perusahaan kongsi dagang yang dimiliki oleh Inggris. Tapi kalau Belanda, masih ingat kongsi dagangnya apa? Minggu kemarin kita sudah sempat bahas. Andin, VOC. Nah, nantinya VOC sama East India Company ini nanti bersaing. Ketika mereka setelah dari India baru berlabuh ke Indonesia. Lebih tepatnya yang pertama kali di mana? Oke, Banten itu yang kedua kalinya. Sumatera, mereka ke Maluku dulu. Nah, mereka ke Maluku, mereka menemukan banyak rempah-rempah, banyak sekali. Ya, bahkan sampai perahunya itu full rempah-rempah. Nah, baru mereka itu masih belum setelah datang ke Maluku, mereka mengambil rempah-rempah. Akhirnya kembali lagi ke Inggris. Itu tahun 1500 berapa? 77. Ini awal pelayarannya yang dipimpin oleh yang namanya adalah French Drake. Iya, dan juga Thomas Cavendish. Dua tokoh ini yang memimpin pelayaran Inggris pertama kali ke Nusantara. Dan mereka sampai di Maluku itu 1579. Nah, mereka sudah di Maluku membawa rempah-rempah kembali lagi ke Inggris. Dan kapan membentuk East India Company? Yaitu tahun 1600. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Oke. Ada media yang kedua kalinya. Yang pertama global, yang kedua ada apa ini kira-kira? Ya, miniatur kapal. Dan ini enggak sama persis, kurang lebih kapal yang digunakan oleh bangsa Inggris kurang lebih seperti ini. Dan ada bendera-bendera Inggris. Ya, itu menandai bahwa itu milik orang-orang Inggris. Kalau Belanda juga memasang bendera Belanda. Nah, di sini. Ini hanya sebagai miniatur aja, sebagai contoh aja. Nah, mereka pasti melewati badai loh. Dan juga melewati Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Berarti gimana perjuangan mereka untuk mencari rempah-rempah? Menurut kalian sangat besar loh. Iya. Nah, ini berarti kapalnya itu juga harus kuat, harus kokoh karena melewati benua-benua itu tadi. Bahkan sampai samudra juga. Oke. Nah, ini timelinenya. Nah, yang pertama bangsa
Indonesia, Nusantara. Masih ingat ya, pertama kali dijajah, didatangi oleh bangsa Eropa, satu sebelum Spanyol, Portugis, dua, tiga, terakhir sebelum Jepang, Inggris. Nah ini kita bahas Inggris. Mereka sebelum datang ke Nusantara, Nusantara itu sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Nah ini ada VOC, ada Republik Batak, baru kedatangan Inggris ini tahun 1811. Dipimpin oleh siapa? Thomas Stamford Raffles. Nah ini ya. Kemudian ada Direktur Jenderal Burtus Tesil, politik ekonomi liberal, dan yang terakhir adalah politik etis. Nah, ini timeline juga. Yang pertama, tanggal 26 Agustus 1811, Inggris sudah berhasil melawan Perancis. Secara otomatis, kalau ada daerah yang sudah dikuasai oleh negara lain, kemudian ada kedatangan negara lain juga, pasti akan menyerang satu sama lain. Nggak mungkin mereka tujuannya memang sama, yaitu adalah mencari, selain mencari nomor apa sih? Menyebarkan agama. Terus apa lagi terakhir? Kejayaan, dan juga memperluas wilayah kekuasaannya, jajahannya. Nah itu yang dilakukan oleh Inggris. Pada saat di Nusantara ternyata ada Perancis sama Belanda. Secara otomatis Inggris itu nggak menyerang orang-orang Indonesia terlebih dahulu, melainkan menyerang siapa? Iya, Perancis sama Belanda. Nah ini. Kemudian juga Republik Batak itu menyerah kepada Inggris melalui perjanjian yang namanya adalah Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Tanggal 18 September tahun 1811. Kemudian Inggris itu juga setelah mengalahkan Portugis, Belanda barulah menyerang rakyat. Ya, dulu masih namanya bukan Indonesia, Nusantara. Tepatnya ada di Yogyakarta. Dan siapa yang melawan di Yogyakarta pada saat itu? Pangeran Diponegoro. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Penyerangannya adalah tanggal 19 sampai 20 Juni tahun. Sudah? Kalau sudah, kita lihat video ya, biar kalian bisa membayangkan. Nah ini menjawab juga pertanyaan dari Timothy. Apa efek dari Indonesia setelah dijajah oleh Inggris? He actually spent a few years of his life as the lieutenant governor of Java. This is Kennedy, salah seorang direktur Asian Civilizations Museum di Singapura, dan pernah menjelaskan lukisan Thomas Stamford Raffles. Banyak orang percaya bahwa lukisan tersebut menggambarkan latar kisah Raffles sebagai seorang statesman asal Inggris dengan Singapura. Namun, detail lukisan yang menunjukkan beberapa religi dan budaya latar sebetulnya menunjukkan relasi Raffles dengan Jawa. Ya, Jawa adalah kunci. Kita pernah dengar kalimat itu di mana ya? Anyway, yang jelas, Raffles yang merupakan founder dari Singapura itu adalah bukti bahwa Indonesia yang dulunya di Belanda sempat dijajah oleh Inggris beberapa saat, merupakan Pulau Jawa, tepatnya antara tahun 1811 hingga 1816. Warga Belanda dari akan seperti apa Indonesia kalau dijajah oleh Inggris? Well, kita sebenarnya pernah dijajah Inggris. Semua tahu bahwa ada kolonial yang baik. Hampir semuanya diwarnai oleh konflik dan pertumpahan darah. Waktu Inggris di Indonesia pun sekalipun dalam waktu negara kita dianggap buruk bagi masyarakat lain. Berdiskusi kalian dengan cara berkelompok, yaitu satu kelompok sekitar ada 6 sampai 7 anak. Itu ya. Silakan nanti kalian berdiskusi dalam satu kelompoknya. Kelompok 1 ada di sini, 2, 3, 4, 5. Oke, paham ya?
Di situ nanti kalian akan mendapatkan LKPD dan kalian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD itu tadi. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang apa saja latar belakang kenapa Inggris itu ikut menjelajah ke Nusantara. Kedua yaitu adalah bagaimana jalur rute pelayaran bangsa Inggris ke Nusantara. Dan yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh atau ekspedisi dari Inggris yang datang ke Nusantara. Yang keempat yaitu adalah kebijakan tokoh-tokohnya tadi seperti Raffles, kemudian Thomas Cavendish dan juga Francis Drake. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dampak positif sama negatif dari pemerintahan Inggris ke Nusantara. Sudah dibagi kelompoknya? Silakan. Bingung? Kalau bingung boleh angkat tangan. Kelompoknya Nasya. Tentang apa? Latar belakang. Ya. Mengapa Inggris ikut dalam penjelajahan samudra? Ya, Arin. Ya. Ini di soal yang nomor 2 kan, apa kaitan paham gold, glory, dan gospel dan motivasi Inggris? Itu maksudnya bagaimana motivasi Inggris buat ngelakuin 3 itu? Ya, benar. Jadi kan salah satunya Inggris juga mencari gold, glory, sama gospel toh. Nah, itu kamu ceritakan bagaimana kaitannya, bagaimana caranya orang-orang Inggris mendapatkan itu di Nusantara. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang LKPD yang kami diskusikan tadi tentang dampak positif dan negatif penjelajahan bahasa Inggris ke Nusantara. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Katrina Rafifatul Zama, absen 10. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Aryani, absen 24. Saya Ramadhani Istifaidatin Nur, absen 27. Saya Rafida Jakartonda, absen 12. Nama saya Nanda Gali Arsyati, absen 1. Nama saya Wisal Arif Rizkullah, absen 30. Yang pertama, apa dampak positif pemerintahan Raffles? Penghapusan kerja paksa, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan munculnya catatan sejarah penting melalui The History of Java. Sumber Lekles 2008. Yang kedua, apa dampak negatif kebijakan Raffles? Sistem London membuat petani semakin terbebani karena harus membayar pajak tanah. Sumbernya dari Slamet Muljana tahun 2025. Apa dampak sosial budaya dari pemerintahan Inggris? Untuk jawabannya muncul kebun botani, peninggalan arsitektur bergaya Inggris, serta pengaruh dalam birokrasi modern di Jawa. Sumbernya Kartodirjo 1993. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memberikan rangkuman tentang pemahaman saya semateri hari ini, yaitu yang pertama, dalam penjajahannya Raffles itu berkontribusi banyak, nggak dibilang banyak juga enggak, tapi Raffles itu memiliki kontribusi pada Indonesia, yaitu salah satunya Raffles itu menuliskan buku yang berjudul The History of Java. Itu menceritakan tentang bagaimana Pulau Jawa. Setelah itu, Raffles itu adalah orang yang menemukan Candi Borobudur. Beliau menemukan candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan pendapat saya tentang pelajaran hari ini, yaitu bagaimana sih bangsa Eropa menjajah di Nusantara ini
yaitu seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada saat bangsa Nusantara dijajah oleh bangsa Belanda, setelah itu datanglah bangsa Inggris yang dipimpin oleh Thomas Tompitt atau Raffles pada tahun 1811 sampai 1814. Di sini juga dampak positif dan negatifnya, yaitu dampak positifnya bagi Nusantara sendiri terdiri dari modernisasi, administrasi, pemerintah, pendokumentasian, sejarah, dan budaya. Dampak negatif bagi Nusantara sendiri juga, sewa sistem telah memberatkan rakyat kecil, kekuasaan lokal yang telah akan. Sekian dari pendapat saya. Bila ada salah atau kata saya, dan saya memiliki motivasi untuk kalian semuanya. Dulu pahlawan Indonesia berjuang tanpa fasilitas yang canggih, tetapi mereka punya semangat pejuang yang luar biasa. Mereka berkorban agar kita bisa hidup merdeka. Dari situlah kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian dan tekad yang kuat, bukan dari kenyamanan diri sendiri. Merdeka! Hari ini kita belajar tentang penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama tadi adalah kenapa sih Inggris kok bisa menjelajah Indonesia? Tujuannya adalah satu, mencari rempah-rempah. Dua, menyebarkan agama. Terutama agamanya bagaimana? Kristen. Dan Kristen itu adalah, kan ada dua, Protestan sama Katolik. Tapi Kristen yang dibawa sama Eropa itu adalah Kristen Katolik. Kemudian yang ketiga adalah menyebarkan wilayah daerah kekuasaannya. Nah, itu adalah latar belakangnya. Kemudian rute yang dipakai oleh bangsa Inggris yaitu adalah melalui Samudra Atlantik, kemudian mampir ke Afrika, kemudian melewati Samudra Hindia, mampir ke India, membuat kongsi dagang yang namanya adalah East India Company, dan baru dari India langsung ke Nusantara. Lebih tepatnya itu ada di Maluku dan juga ada di Banten. Nah, kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Satu, ada yang pertama adalah Francis Drake. Kemudian yang kedua adalah Thomas Cavendish. Dan yang paling terkenal yaitu adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ya, di sana beliau di Nusantara melakukan kebijakan-kebijakannya seperti penghapusan kerja paksa, kerja rodi, dan juga beliau membuat sebuah buku yang namanya The History of Java. Ya, terus menemukan bunga, iya, Rafflesia, terus kemudian juga menemukan sebuah Candi Borobudur. Pada saat itu Candi Borobudur lagi agak rusak ya, akhirnya direnovasi, dipugar dan diperbaiki pada masa Stamford Raffles itu tadi. Nah, terus baru dampak positifnya yaitu adalah secara administrasi, modernisasi itu kita masih menggunakan pola dari negara-negara Inggris ya, ataupun negara-negara Eropa. Dan kita juga banyak sumbernya, administrasinya kita juga dapat terbantu dari orang-orang Eropa. Kemudian baru negatifnya adalah ada banyak sewa, ada banyak pajak yang dilakukan oleh orang-orang Inggris. Sampai sekarang pajak itu masih digunakan lagi toh? Iya. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, minggu depan materi kita sudah habis materinya, kolonialisme, imperialisme. Kita sudah membahas penjelajahan bangsa Spanyol, Portugis sudah, Spanyol sudah, Belanda sudah, Inggris sudah. Waktunya minggu depan adalah evaluasi, yaitu adalah sumatif harian atau ulangan harian. Gitu ya, dipersiapkan materinya tentang kolonialisme, imperialisme, penjelajahan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda sama Inggris. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada ya? Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga ilmu yang hari ini saya berikan bermanfaat. Minta tolong ketua kelas tadi memimpin doa dan sekarang mengakhiri untuk memimpin doa. Baik,
selanjutnya kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan pembelajaran sejarah. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Terima kasih. Sejarah. 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 Mapalas. Tepuk tangan untuk